Dajiahao, hari ini kita akan melanjutkan ke materi Yufa, tata bahasa ya. Silakan buka buku muridnya halaman 66. Nah, bentuk kalimat yang akan kita pelajari hari ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah bentuk kalimat untuk merangkai ya kalimat sebab akibat. Nah, seperti apa yang sudah Laosu sampaikan kemarin ya, Laosu akan menjelaskan bentuk kalimat ini ya. Inwei, suoi. Inwei itu artinya karena. Karena apa penyebabnya, suoi jadi akibatnya apa ya. Laosu langsung kasih contoh aja ya. Misalnya lihat ini ada seorang sedang makan. Mengapa orang makan? Pasti karena lapar. Ya enggak? Nah, coba kita bikin satu kalimat untuk gambar ini ya. Inwei gege duzi karena kakak laki-laki perutnya lapar, suoi ta chi fan, jadi dia makan ya. Nah, penyebabnya apa? Perut kakak laki-laki lapar. Akibatnya apa yang dilakukan kakak laki-laki? Dia makan. Nah, lihat gambar kedua. Adik laki-laki sakit, mama terlihat sangat cemas khawatir ya. Jadi karena adik laki-laki sakit, jadi ibu ya atau mama merasa khawatir. Jadi kalimatnya seperti apa? Inwei didi sheng bing, suoi mama hen zhao ji. Karena adik laki-laki sakit, jadi ibu sangat khawatir. Nah, jadi ini contoh bentuk kalimat inwei, suoi ya. Jadi ingat bentuk kalimat ini untuk menunjukkan penyebab dan akibat ya. Lalu ambil satu contoh lagi, ini lalu sampaikan secara lisan. Misalnya ya, kita siang hari tidur. Kenapa tidur? Mungkin karena kita capek. Ya, misalnya inwei wo lei, karena saya capek, suoi wo shui jiao, jadi saya tidur ya. Jadi seperti itu untuk bentuk kalimat yang pertama ini, inwei suoi ya. Bentuk kalimat kedua ya. Nah, lihat titik-titik pu titik-titik ya, dengan bentuk titik-titik ma ini sama ya, artinya untuk bertanya apakah. Mungkin kalau saya sampaikan begini agak pusing ya, saya langsung kasih contoh saja. Misalnya tuo pu tuo ma, ini artinya sama. Apakah banyak? Apakah banyak? Tuo pu tuo sama tuo ma ya. Tuo pu tuo ini bisa banyak atau tidak banyak. Tuo ma apakah banyak, tapi maknanya sama saja untuk bertanya jumlahnya banyak atau tidak ya. Contoh kalimatnya, ni de shu tuo pu tuo, buku kamu banyak atau tidak. Dengan ni de shu tuo ma, buku kamu apakah buku kamu banyak. Nah, maknanya sama dari dua kalimat ini, menanyakan jumlah bukunya banyak atau tidak ya. Kasih contoh kedua lagi, hui pu hui, bisa atau tidak bisa. Hui ma, apakah bisa. Nah, ini sama maknanya, menanyakan apakah orang tersebut bisa atau tidak ya. Terus lihat contoh kalimatnya, ni hui pu hui qi zhe xing che, kamu bisa atau tidak bisa mengayuh sepeda. Sama ni hui qi zhe xing che ma, apakah kamu bisa mengayuh sepeda. Nah, dua kalimat ini pada intinya sama ya, menanyakan kamu bisa mengayuh sepeda atau tidak ya. Nah, lihat kalau mau tanya apakah suka atau tidak suka ya. Nah, suka itu dalam bahasa Mandarin adalah si huan. Si huan ada dua suku kata. Kalau tadi lihat ya, hui bisa itu hanya satu suku kata ya. Terus lihat tuo itu juga hanya satu suku kata ya. Nah, kalau dia dua suku kata seperti ini, si huan, pengulangannya untuk yang bentuk pu ini gimana? Yang diulang hanya aksara yang pertama. Jadi si pu si huan ya, aksara pertamanya saja yang diulang dua kali. Si pu si huan, suka atau tidak suka. Si huan ma,
Suka, apakah suka? Nah, sama artinya nanya suka atau enggak. Contoh kalimatnya. Ni xi bu xi huan kan shu? Kamu suka atau tidak suka membaca buku atau belajar? Ni xi huan kan shu ma? Apakah kamu suka belajar? Nah, maknanya sama, bertanya kamu itu suka belajar atau tidak. Ya. Jadi ini untuk bentuk kalimat yang kedua. Ya, jadi titik-titik pu titik-titik sama titik-titik ma itu bentuk kalimat ini memiliki makna yang sama. Nah, misalnya apakah besar ta ma sama ta bu ta itu sama artinya. Apakah besar chi ma, chi bu chi, nang ma, nang bu nang, 知道吗? Nah, lihat kalau nang ma, nang pun nang karena cuma satu suku kata. Lihat dua ini. 知道吗, 喜欢吗 ini memiliki dua suku kata. Maka yang diulang ya, yang diulang itu adalah suku kata yang pertama. Suku kata yang pertama. Lihat. 知不知道, 喜不喜欢. Suku kata kedua tidak diulang. Ya, ketika dia berubah bentuk menjadi seperti ini. Oke. Nah, penjelasan langsung untuk bagian tata bahasa sampai di sini. Ya, kalau nanti kalian ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom. Nah, selanjutnya Laoshi akan kasih latihan ya. Latihan ini adalah mengubah kalimat ya. Kerjakan di buku latihan kalian halaman 31 ya. Lihat, ada di buku latihan kalian halaman 31 bagian 5 5.1 mengubah kalimat. Laoshi jadikan yang nomor 1 sebagai contoh ya. Ni xiang bu xiang mai yifu ya. Ni xiang bu xiang mai yifu. Lihat, ingat ya, xiang bu xiang, pengulangan yang di belakang ini mau kita hapus. Ya, kan siang, pu siang. Pu siang ini kan pengulangannya, mau kita hapus yang pu siangnya ini. Ya, kita ubah jadi seperti ini. Siang pu siang diubah menjadi siang ma. Ya, jadi jawabannya jadi ni siang mai yifu ma. Jadi pu siangnya ini kita hapus. Ya. Pu siangnya kita hapus, di belakangnya ini kita tambahkan ma apakah. Ya, ni xiang mai yifu ma. Ya, jadi untuk 5.1 ingat ya, pengulangannya dihapus, belakangnya ditambahkan ma. Ya, pengulangannya dihapus, belakangnya ditambahkan ma. Jadi jawaban nomor 1 ni xiang mai yifu ma. Ya. Ini untuk nomor 2 sampai nomor 5. Nah, nomor 2 ini yang dihapus, nomor 3 ini yang dihapus. Ya, dihapus, nanti belakangnya ingat tambah ma semua. Ya, si pu si huan hapus yang mana? Ya, bentuknya seperti ini, hapus yang mana? Si pu atau si huannya yang dihapus. Lai pu lai seperti soal ini, yang dihapus yang mana? Lai atau pu lainya? Ya, kalian pikirkan sendiri. Ingat setelah dihapus belakangnya ingat tambah ma apakah. Ini untuk yang 5.1. Nah, selanjutnya 5.2. Ya, 5.2 ini kebalikannya dari 5.1. Nah, lihat nomor 1 langsung jadiin contoh ya. Ni yao he wo men yi qi chi wan fan ma? Apakah kamu mau dengan kami bersama-sama makan malam? Ya. Bentuk yao ma ini mau kita ganti jadi yao bu yao. Maka ma di sini kita hapus. Ya. Ma-nya kita hapus, yao-nya kita lakukan pengulangan. Jadi yao pu yao. Ya, maka jawabannya adalah ni yao pu yao he wo men yi qi chi wan fan. Lihat ma-nya hilang ya. Ma-nya ingat semua ma di sini dihapus. Yao-nya diulang dengan bentuk titik-titik pu titik-titik yao pu yao. Ya, yao diulang jadi yao pu yao. Ya, pengulangannya seperti ini. Lihat ini untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 ya. Lihat ma-nya semua
hapus ya, ma-nya semua dihapus. Terus yang berwarna ungu ini ya, pas kita tulis jawaban ini dilakukan pengulangan dengan bentuk titik-titik, pu titik-titik tadi ya. Lihat, 知道 pengulangannya jadi 知不知道. Jadi 你知不知道他的家在哪儿? 喜欢pengulangannya jadi 喜不喜欢 ya. Jadi jawabannya jadi 他喜不喜欢红色. 能 jadi 能不能, 好看 jadi 好不好看 ya. Silakan kalian pikirkan jawabannya. Nah, kalian kerjakan langsung di buku latihan. Setelah selesai dikerjakan, difoto dan dikumpulkan lewat Google Classroom ya. Fotonya yang jelas ya, biar pas langsung periksa bisa lihat dengan jelas, jadi tidak ada kekeliruan. Oke, langsung jelaskan materi dan juga tugas sampai di sini ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan lewat kolom komentar di Google Classroom. Nanti akan langsung jawab di sana ya, di kolom komentar Google Classroom-nya. Oke, 谢谢大家，大家再见。